Senang rasanya bisa sedikit berbagi cerita dengan tuturan sederhana. Senang rasanya bisa berbagi perasaan melalui rasa yang sama. Seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa yang membuat saya kuat bukanlah orang lain. Yang membuat saya bertahan bukan juga orang lain, tetapi angan dan tekad saya yang besar. Angan untuk menjadi lebih baik dengan tekad yang besar, yang akan mampu membuat saya tumbuh jadi sosok dewasa yang kuat. Angan untuk merubah dunia, membuat tekad saya untuk bertahan semakin besar. Angan yang tumbuh dari rasa kecewa, menyadarkan saya bahwa dewasa yang saya impikan ketika kecil nyatanya jauh dari realita. Berbicara tentang dewasa, dulu ketika masih kecil, saya selalu iri melihat orang dewasa. Saya selalu bertanya, kapan ya saya dewasa? Kapan ya saya bisa seperti mereka? Sepertinya menyenangkan melakukan apapun yang kita inginkan. Bisa bermain kesana kemari, tertawa lepas dan tanpa henti. Ketika masih kecil, dewasa itu terlihat begitu menyenangkan. Terbebas dari tugas sekolah, tidak terikat dengan waktu bermain. Tidak seperti anak kecil yang ketika maghrib sudah harus pulang untuk mengaji. Pikirku ketika itu. Melihat orang dewasa berkumpul dan keluar naik motor bersama teman-temannya terlihat begitu seru. Mereka terlihat bebas berkeliling kota. Mereka terlihat asik mendengar musik di bawah pohon. Mereka terlihat santai minum kopi di depan laptop. Ketika masih kecil, semua hal yang dilakukan orang dewasa terlihat begitu menyenangkan. Sampai tidak sabar rasanya saya ingin tumbuh menjadi sosok yang dewasa. Ya, walaupun menjadi dewasa bukanlah impian saya yang sesungguhnya. Tetapi saya yakin, setiap anak kecil pasti pernah memimpikan menjadi dewasa yang tidak jauh berbeda dengan dewasa yang saya impikan. Hari demi hari berlalu, tak terasa, masa kecil yang saya ingin segera tinggalkan itu perlahan-lahan mulai saya tinggalkan dengan masuknya masa remaja saya. Masa remaja saya yang menyenangkan tidak membuat harapan saya untuk segera menjadi orang dewasa pupus. Justru keinginan untuk segera menjadi dewasa itu semakin menjadi-jadi. Namun pada akhirnya dewasa yang saya impikan itu harus saya katakan bahwa itu sebuah mimpi yang tidak seharusnya saya impikan. Mengapa? Ya, karena baru sampai tahap remaja akhir menjelang memasuki dewasa awal saja, saya rasanya tidak mampu untuk melewati masa itu seorang diri. Rasanya dunia yang saya impikan begitu indah, justru menjadi mimpi buruk. Realita yang saya dambakan ketika kecil berbanding terbalik dengan kenyataan yang saya temui di masa remaja akhir itu. Banyak yang saya impikan justru tidak sejalan dengan mimpi itu. Ya, walaupun tidak semua. Tetapi cukup membuat dunia saya hampir terasa tidak bermakna. Banyaknya kekecewaan yang muncul di masa remaja akhir saya itu membuat mimpi menjadi orang dewasa tidak lagi saya impikan. Hal-hal yang terlihat menyenangkan yang dilakukan orang dewasa yang saya pikir ketika itu adalah suatu hal yang menyenangkan dan sangat saya inginkan, nyatanya tidak lagi saya inginkan. Berkeliling kota, kesana kemari naik motor, yang saya pikir sedang makan angin ala Upin Ipin, nyatanya orang dewasa melakukan itu untuk menenangkan pikiran dari ributnya angin dunia. Mendengarkan musik di bawah pohon, yang saya kira sedang santai rebahan tanpa beban, nyatanya tidur di atas bayang-bayang beban yang mereka pikul. Minum kopi di depan laptop, yang saya pikir mereka sedang bermain suatu game, ternyata sedang menahan kantuk sambil mengerjakan tugas kuliah atau kerjaan kantor. Sudahlah, sekarang untuk saya cukup begini saja, menjalani masa remaja akhir sesuai skenario Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti, saya akan tumbuh dan berada di masa dewasa yang jauh lebih indah. Tentunya saya paham bahwa dewasa bukanlah tentang usia. Dewasa secara umur belum tentu dewasa secara pikiran. Menjadi dewasa tentu bukanlah suatu hal yang mudah.
menjadi dewasa secara pikiran adalah satu proses yang tidak gampang. Untuk menjadi sosok yang dewasa, akan ada banyak sekali hal yang harus saya lalui. Entah itu berupa percobaan, pengalaman, dan juga kesalahan yang harus saya lakukan. Dalam prosesnya juga akan ada banyak timbul rasa kecewa, tangis, tawa, dan lainnya. Tentunya semua itu merupakan proses pendewasaan. Yang mau tidak mau harus saya hadapi. Yang mau tidak mau, saya harus mampu bertahan. Karena pada kenyataannya, seperti yang sudah saya katakan di awal, saya harus bertahan demi dunia yang ingin saya ubah. Dengan tekad dan angan yang kuat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga kita semua menjadi sosok dewasa yang kuat dan tangguh. Sosok yang mampu menghadapi dan bertahan melalui semua proses pendewasaan. Saya Nurul Hidayah dalam podcast Menitik Senja. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah jurnalistik. Sampai jumpa di tuturan sederhana berikutnya. Senang rasanya bisa sedikit berbagi rasa melalui lisan dalam bentuk ungkapan sederhana.